Makin sweet, Verrell Bramasta dan Fuji makin berani menunjukkan aura bucin mereka yang strong. Baru ini Fuji sukses membuat netizen makin baper karena memasang status di sosial media dengan tulisan "Bikin kamu kepikiran terus", yang makin bikin netizen penasaran, mungkinkah Verrell yang selalu jadi pihak bucin akut hingga dikulik oleh Fuji? Benarkah Verrell bahkan sempat terciduk saat menonton bioskop bersama Fuji secara diam? Kisah cinta Verrell dan Fuji yang serba diam mencuri waktu ini, kabarnya bahkan membuat Vena Melinda ikut gemes. Karena dianggap Vena bak alur cerita drama Korea. Tapi benarkah sikap Verrell yang semakin bucin akut kepada Fuji mengusik Natasha Wilona sang mantan agar tak mau kalah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saling jatuh cinta aura bucin antara Verrell Bramasta dan Fuji ternyata makin strong. Bagaimana tidak? Setelah dekat dengan Verrell, Fuji semakin sering menuliskan status dan pesan manis di sosial media. Jika saat ditinggal LDR ke Cina, Fuji sempat menulis "jangan kangen ya". Kini giliran sudah balik dan ketemu lagi dengan Verrell, Fuji menulis status "bikin kamu kepikiran terus". Dan seolah belum cukup, Fuji makin membuat kebaperan netizen meronta. Dengan mengunggah video pendek yang menunjukkan isi chat perbincangan Fuji dengan pria yang dirahasiakan nama kontaknya, tapi isinya mengejutkan. Tak hanya menyebut wangi Fuji masih menempel di mobilnya, tapi juga ungkapan rasa kangen. Menunjukkan bucin level akut yang dirasakan Verrell, yang sontak saja membuat netizen baper sekaligus senyum berjamaah. Sikap Fuji yang semakin terbuka menunjukkan chat mesra, sontak menjulangkan tanya. Mungkinkah ini sinyal bahwa Fuji dan Verrell sedang menjalin hubungan diam alias merahasiakan status hubungan mereka? Yang jelas, tidak seperti sebelumnya, Fuji pun kini tak menolak, bahkan mengaku senang jika memang takdir menggariskan jodohnya bersama Verrell. Kan lagi lebaran mas, kenapa nanyain orang lain? Tanyain ke Verrellnya langsung. Kalau jawabannya nggak sesuai ekspektasi marah lagi. Padahal kan aku nggak bisa bohong orangnya. Tapi kalau dari Panas segi hubungan, kalau dari segi hubungan maksudnya beneran ini nggak sih? Maksudnya Astagfirullahaladzim, nggak penting banget. Atau emang jalanin aja gitu? Atau emang ya gitu deh. Jalanin aja dulu. Nih aku mau jalan dulu ya. Dadah, jalanin aja dulu. Kabarnya Verrell cemburu pas dirimu ke Cina, gimana nih Kak? Yang mana ya? Iya, Kak Verrell katanya cemburu karena Kak Fuji Yang konten motor itu loh Kak? Iya. Yang konten motor, boncengan motor. Konten naik motor itu loh Kak. Konten motor yang mana ya? Yang di Cina Kak, gimana tuh Kak? Mungkin. Ya kalau Sekarang ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Banyak juga Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Ya, jodoh memang ada di tangan Tuhan. Tapi soal jodoh perjodohan, Fuji dan Verrell Bramasta sepertinya memang saling kompak. Kalau Fuji senang jika bisa berjodoh dengan Verrell, maka lain halnya dengan Verrell. Anak dari artis Vena Melinda ini sepertinya menganut aliran pamali gembar-gembor status sebelum sah naik ke pelaminan. Jangankan mengumumkan status hubungannya dengan Fuji, bahkan saat dikabarkan terciduk menonton bioskop berdua dengan Fuji pun, Verrell enggan membocorkan kebersamaannya dengan Fuji. Ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini ya. Sudah saya bicarakan juga tadi ya. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya.
Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia, apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin, kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Uniknya kisah cinta Verrell Bramasta dan Fuji yang bak kucingan sering disembunyikan dari mata publik, bahkan membuat Vena Melinda gemes, menyebut kisah cinta Verrell Fuji brak drakor alias drama Korea. Tapi, benarkah kisah hubungan Verrell dan Fuji seromantis dan sekomedi drakor Korea? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Kisah cinta Verrell Bramasta dan Fuji yang makin sweet, meski makin sering diwarnai aksi saling merahasiakan, rupanya menuai sebutan unik dari Vena Melinda. Bagaimana tidak, melihat kisah asmara putranya yang serba sembunyi dari mata publik, Vena mengaku kisah cinta Verrell dan Fuji bak drakor. Yang sontak saja menjulangkan teka-teki baru. Jika drakor seringkali diwarnai alur cerita romantis namun penuh komedi, benarkah hubungan Verrell dan Fuji seromantis dan seunyu itu? Aku tuh ngeliat mereka tuh kayak nonton drakor sih sebenarnya, karena sweet banget gitu. Artinya sweetnya tuh kita kayak nonton film yang lagi drama Korea yang romantis gitu. Dan aku tuh ngeliat Verrell tuh beda, treatmentnya beda gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu perubahan bagi Verrell sendiri untuk bagaimana caranya dia sebagai laki-laki dewasa menghargai calonnya dia mungkin. Kan kita nggak tahu tujuannya kemana. Kalau aku lihat, kalau aku secara pribadi melihat Putih gitu ya, dia juga perempuan yang mandiri, juga keluarganya juga baik. Karena aku kan beberapa kali ketemu sama Oma Opa Gala, ngobrol meskipun belum deep talk ya, tapi at least kita kalau ada keluarga yang baik ya kita juga harus baik. Nah, gongnya tuh hanya Verrell yang tahu ya sama Uti. Kalau aku tuh kan sama siapapun ya mungkin masyarakat hanya bisa mendoakan yang terbaik. Aku lihat Uti juga orangnya baik ya, dan dia mandirinya itu loh. Aku kan pernah ke rumahnya, itu Gala udah diprogramin les ini, kemudian rumahnya rapi banget. Aku kan suka sama orang rapi ya. Terus kemudian pola pikir dia, tapi dia tuh termasuk yang punya prinsip ya. Jadi dia cerita ya di podcast aku kalau dapat mungkin pasangan hidup yang bisa jadi leader, jadi imam, ya dia akan ngikut gitu. Jadi dia bagus lah, meskipun perempuan alfa tapi tetap bisa menghargai dan tahu marwahnya dia. Lain ladang, lain belalang, lain Vena Melinda, lain pula Haji Faisal, ayah Fuji. Pria yang biasanya sedingin kulkas 2 pintu, jika ditanya tentang Verrell itu, kini bahkan sudah terbuka memberikan lampu hijau restu untuk Verrell. Cie, Verrell menang banyak nih. Ya kalau masalah masalah dukungan netizen, saya berterima kasih sekali. Berterima kasih sekali kepada netizen yang sudah memberikan dukungan, support ataupun mendoakan yang terbaik buat anak saya. Tentu saya berterima kasih. Semoga kebaikan itu ya mendapat kemudahan juga, kepada kebaikan juga balik kepada para netizen ya. Kalau masalah si perjodohan si Fuji, tentu kita pulangkan kepada mereka. Artinya kepada dia. Kalau dia sudah cocok, kami selaku orang tua tentu akan merestui kalau mereka cocok dan si Fuji suka ya. Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini mereka atau anak saya si Fuji tidak bercerita. Mungkin ya penyebabnya karena kami kenal juga dengan temannya ini. Jadi dia tidak bercerita panjang. Pada saat itu kan bilang katanya sudah punya hubungan gitu katanya. Itu gimana tuh Pak? Itu kamu harus tanyain ke Fuji deh ya, soal si Fuji sendiri. Ya ke si Verrellnya atau ke si Fujinya, kemudian apakah benar mereka berhubungan, saya nggak tahu. Cuman saya hanya melihat dan mengikuti di sosial media aja.
Itu aja Tapi sih. merestui nggak sih Pak Haji kalau misalnya mereka berdua? Ya kalau mereka mau cocok, kalau si anak saya udah oke ya bagi kami selaku orang tua gimana lagi. Kalau Oma gimana Oma? Setuju nggak dong, Mak? Setuju nggak Oma? Sama aja. Punya menantu, Dewan. Ya, kalau mah intinya kalau udah anak udah oke, orang tua sih oke. Makin sweet dengan Fuji. Benarkah mantan Verrell Bramasta jadi terpicu tak ingin kalah? Apa yang dikatakan Natasha Wilona tentang hubungan Verrell dengan Fuji? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Jalinan hubungan Verrell Bramasta dan Fuji yang semakin sweet bahkan mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing tak pelak mengulik reaksi barisan para mantan. Pasalnya di tahun 2024 lalu, Verrell sempat santer dikabarkan CLBK balik dengan Natasha Wilona karena keduanya sempat terlihat menghabiskan waktu bersama, tapi uniknya yang dikabarkan CLBK siapa, yang ujungnya serius dijadikan calon siapa, justru Fuji. Melihat Verrell dan Fuji yang justru semakin sweet, mungkinkah Natasha Wilona bakal terbakar rasa tidak terima? Kalau emang bener tadi kata teman-teman semua udah jadian, aku ngucapin congratulations. Semoga langgeng sampai maut memisahkan dan bisa naik ke tahap jenjang yang lebih serius. Aku kan nggak yang kayak tua-tua banget ya. Maksudnya berhubung banyak yang orang kayak nanya, kenapa nggak nikah, kok belum nikah? Aku bilang ya masalahnya kan karena waktu Tuhan yang terbaik ya. Waktu kita kayak manusia bisa berencana kayak, oh saya ketemu sama dia, saya pacaran sama dia, oh saya sampai nikah. Tapi ternyata bisa nggak jodoh dan seterusnya. Ya berarti selama belum sampai nikah, itu artinya masih berusaha mencari yang terbaik dan menjadi versi yang terbaik buat diri aku sendiri juga. Karena saat aku udah menjadi yang terbaik untuk diri aku, mudah-mudahan ya kalau kata orang insya Allah bisa menjadi yang terbaik untuk pasangannya juga gitu. Karena aku juga punya aku juga selektif dalam memilih pasangan juga, jadi aku nggak yang in a rush untuk yang kayak terburu-buru atau FOMO ikut-ikutan pengen cepet-cepetan, nggak mau kalah juga sama yang lain atau sama teman-teman yang udah nikah udah punya anak, aku juga enggak. Ya, berbeda dengan Verrell Bramasta, dalam kisah hidup seorang Natasha Wilona saat ini, tak memberikan waktu untuk urusan asmara. Karena selain akting, rupanya Natasha sedang membangun karir bisnis di luar jagat entertain. Tak tanggung, saking sibuk mencurahkan waktu dan tenaganya untuk membangun bisnis baru di bidang olahraga pilates, Natasha Wilona kini bahkan sukses membuka 3 cabang tempat olahraga pilates. Ya, nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Tapi pertanyaannya, benarkah Natasha Wilona sedang giat membangun rantai bisnis sampai lupa urusan asmara demi persiapan pensiun dari jagat hiburan? Cabang yang ketiga, di tahun ini kita buka 2 cabang posture dan juga 1 cabang post by posture. Jadi memang tahun yang sangat hektik. Aku melakukan olahraga ini udah dari lama, dari 2019, dari zaman belum hits olahraganya. Aku udah merasakan impact-nya untuk badan aku. Aku juga emang suka dengan olahraga ini. Dan kesini-kesini aku ngerasa banyak cabur-cabur lainnya, cabang olahraga lain yang bisa di-combine dengan pilates, bisa juga dengan yoga dan lain-lainnya yang ternyata juga penting untuk tubuh kita. Jadi akhirnya ya bukalah suatu usaha yang memang sesuai dengan jati diri. Nggak pamit bener-bener pamit sih ya, cuma emang kayak bertambahnya usia itu kayak aku ngerasa aku mau mencoba suatu tantangan yang berbeda dan baru. Karena terbilang kayak pamit kan nggak mungkin ya, karena aku masih tetap syuting, aku masih aktif juga di sosial media aku. Walaupun mungkin nggak seaktif dulu. Terus aku juga masih ngambil beberapa project kayak series atau film. Cuma memang seiring bertambahnya usia aku ngerasa aku harus mulai punya suatu hal yang berbeda lagi, yang bisa dibilang juga sebagai passive income, sebagai legacy aku juga. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intense Investigasi.